Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1. Saya sendiri Ratmi Winasih dari SMP Negeri 5 Sarolangun, CGP Angkatan 9. Pada pembelajaran kali ini, yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi dwi mingguan ini, saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feeling, Finding, Feature, and Facts. Fakta. Pembelajaran modul 2.1 ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan pretest. Pada awal modul 2.1, di bagian mulai dari diri saya, membuat refleksi dari kondisi kelas yang saya ajar saat ini. Saya diminta menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram flyer mengenai apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Ibu Endang Sulistiawati, MPD, selaku fasilitator, Bapak Sumin Sutrisno, MPD, selaku pengajar praktik, bersama 4 orang rekan CGP, yakni Bapak Aprizal, Ibu Nenen Vaniza, Ibu Amelia Kusumawati, dan Ibu Iresni. Kami menganalisis video kasus pembelajaran berdiferensiasi tingkat SD, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa tokoh Pak Kasim Irawan SPD sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi walaupun suasana masih pandemi. Dalam demonstrasi kontekstual, saya membuat RPP, pembelajaran berdiferensiasi materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai kelas 7 tingkat SMP. Dalam sesi elaborasi, saya sangat bersyukur karena dipertemukan oleh instruktur Ibu Dian Indah Ayu Afriani, karena beliau sangat jelas menggambarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam menyusun koneksi antar materi, saya menemukan semua materi yang telah dipelajari dari modul 1.1 sampai 2.1. Sangat berkaitan dengan keberpihakan proses pendidikan kepada murid. Aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi kelas 7 dalam pelajaran matematika, materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Feelings. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai seorang guru. Modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi karena ternyata banyak hal yang belum saya kuasai sepenuhnya. Di modul ini, saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya untuk lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari modul ini, insya Allah konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Findings. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson 1999 bagian 14. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid-muridnya untuk belajar, dan manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan.
Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar. Nah, strategi diferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten, di sini saya mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses, di sini diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Dan diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Future. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan tes diagnostik baik dengan kuesioner, membaca data yang sudah ada, atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.